Mustafa balligh maqam اغفر لنا يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتغي يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة خصوصا إلى أرواح الوالد وعلم حاج حسبي الله بن علم حاج غير بن حاج عبد الرحيم بن حاج باصة بن حاج دولن وإلى أرواح والدات حاج سيدي زبيدة بنت حاج حسن بن نعيم وإلى أرواح guru Marzuki bin Mirsad, guru Muhammad Tahir, guru Malik Berbatin, وإلى أرواح guru Haji Ahmad Dasuki bin Ali Kishabi, Ahmad Mursyid, Ahmad Zayadi, وعلى صدره وإلى أرواح وجميع مشايخنا ولمن أسس هذا المسجد وجميع أهل komplek PLN Pulau Kambing, Kampung Bula, Kampung Baru Ilir, Kampung Jawa, Tanah Koja, Klender, wa usulihim wa furu'ihim wa liman awsana bidu'a wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Terakhir sampai di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa la taj'al himmataka akhlaq tayyibati wa tanawulas syahawati. Itu ya. Dan jangan engkau jadikan keinginanmu, cita-citamu itu
aklat thayyibati, ya, memakan makanan yang enak-enak. Ya, ini bukannya haram kalau makanannya halal, kemudian dari hasil yang didapati dengan cara yang halal, nggak apa-apa. Ini larangannya, jangan sampai kita terlena pikiran kita ini hari ini makannya di ntar makan siangnya di besok makannya atau belinya ini gitu ya. Jadi jangan sampai kita tujuan hidup kita kayaknya makan aja gitu ya. Pada dasarnya sih karena uangnya halal, makanannya halal, nggak apa-apa. Tapi kayak begitu juga bisa bahaya. Nanti kalau dikhawatirkan kalau ekonominya lagi kurang bagus, ya, biasa anak-anak keluarga makannya begitu, ya repot nanti urusannya, gitu ya. Tapi secara yang lain-lainnya juga tidak bagus juga, gitu ya. Jadi makan disesuaikan saja, gitu ya. Makanya juga kita di dalam menjamu tamu itu, ketika hari pertama ada tamu di rumah kita, ya ada keluarga dari mana-mana, ya kita kasih menu yang agak enakan sedikit. Yang kita makan itu juga jarang kasih karena menghormati tamu. Yang hari keduanya turun, ya, tidak semewah seenak yang kemarin. Kalau udah hari yang ketiga sama kita. Kalau kita makannya cah kangkung, ya, ditambah ikan cuek diirisin tomat, cabai, bawang, sama udah makannya gitu ya. Jadi ini seperti itu, saudara, ya. Jadi larangannya itu untuk kebaikan, tapi tidak haram ya. Saya lagi tidak haram. Wa tanawulas syahawati, dan jangan juga engkau jadikan semangatmu, ya, keinginanmu itu mendapati segala syahwat, segala keinginan. Apa saja yang menjadi keinginan itu harus tercapai. Enggak boleh juga, ya. Ya. Misalnya hari ini kita harus ini, nanti besok harus ini. Jadi syahwat-syahwat, keinginan-keinginan juga jangan dituruti saja. Karena dampaknya juga tidak baik. Minggu ini kita kemana? Ancol. Minggu besok kita kemana? Cimory. Minggu besok kita kemana? Taman Safari. Minggu besok kita kemana? Dan sebagainya. Nggak usah sebegitu. Jarang-jarang nggak apa-apa, ya. Ya jarang-jarang kita ajak keluarga. Ini lagi ada rezeki nih, ayo kita kemana? Jarang-jarang, jangan setiap minggu diagendain, habis tuh duit, ya. Tapi jarang boleh nggak? Boleh, untuk mempererat keluarga. Karena sekarang kalau kita lihat fenomena yang terjadi, itu anak, orang tua, istri, suami itu jarang ngomong. Ya, main HP, duduk bareng-bareng di ruang tamu. Orangnya 5, HP-nya 5. Nggak ada komunikasi. Kecuali perintah dari pemerintah, itu hari Kamis sore dari mulai jam sekian harus nonton TV.
karena ada presiden dari itu kan merusak itu ya. Azan nggak usah dikumandangkan pakai running tag, itu merusak beneran. Malah sekarang yang jadi qudwah ya uswah dia. Kenapa? Karena alasannya datangnya naik mobil Innova, tidak pakai kapal pesawat pribadi. Itu yang lagi dipuji-puji ya. Gitu. Awas nanti bisa hilang itu rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Nabi kita sebagai qudwah wa uswah hasanah. Ya, apalagi ditayanginnya sedemikian rupa kemarin ya. Begitu saudara sekalian. Kalau urusan Luhut bin Sarpanjaitan, urusan istrinya Nadiem Makarim, urusan Jonas, urusan yang lain-lain enggak apa-apa karena dia seagama dengan dia ya. Kalau kita jangan. Kalau sudah urusan ritual keagamaan, kita enggak boleh lakum dinukum waliyadin, punya konsep. Nah, sekarang di era sekarang ini dibuat kabur ya. Hati-hati ya. Ini mohon maaf ya gitu. Fatakuna minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syiraru ummati alladzina ghadaw bin na'imi wa nabatat alaihi ajsaduhum. Wa innama himmatuhum alwanut ta'ami wa alwanus siyabi wa yatashaddaquna fil kalami. Kalau kita nih ya saudara sekalian, tujuan kita, keinginan kita, pikiran kita, cita-cita kita hanya makan yang enak aja, sama memuaskan syahwat, memuaskan nafsu ya, itu fatakuna minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau bisa jadi menjadi bagian daripada apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syiraru ummati alladzina ghadaw bin na'imi, seburuk-buruk umatku yang mereka makan dengan makanan yang nikmat-nikmat, wa nabatat alaihi ajsaduhum, dan menjadi tumbuh besar jasadnya itu, tubuhnya itu dari makanan yang enak-enak tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, ini etika ya, ini jangan sampai kita nanti di kemudian hari seperti yang tadi saya katakan, ketika biasa seperti itu, apa yang menjadi keinginan dipenuhi, apa yang menjadi keinginan dilaksanakan, suatu masa dikhawatirkan ketika ekonominya sedang tidak bagus ya, maka bisa sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi begitu ya. Ya kayak orang sekarang ini kita lihat ya, punya fasilitas dan sebagainya ya, apa aja semakin enak ya, apalagi orang-orang tertentu, anak-anak petinggi
ya nggak ngejar pendidikan, nggak ngejar sekolah, artis dan sebagainya. Ya kenapa? Apa aja bisa dicapai, ya dengan cara apa aja. Tapi kita bagus, masih punya orang kritis seperti Rocky Gerung. Ya, saya termasuk orang pengagum Rocky Gerung. Kenapa? Karena saya lihat pemikiran-pemikiran positif untuk bangsa ini, ya. Walaupun seringkali dicemooh, ya dibantai oleh pendukung-pendukung kelompok tertentu, penguasa tertentu. Tapi saya lihat pikirannya sehat. Kita harus punya orang semacam itu. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan sekarang model Pak Faisal Basri. Ya, Faisal Basri kemarin sudah meninggal, orang yang kritis terhadap ekonomi Indonesia dan yang lain-lain satu udah gak ada. Kalau nanti ya masyarakat kita menjadi masyarakat ya penjilat, ya repot negara kita ini ya. Nah, makanya saya tidak melihat dia dari sisi agamanya ya, tapi saya lihat pemikirannya itu bagus ya. Tapi sekali lagi kelompok tertentu tentunya banyak yang tidak suka dengan beliau ya. Ya kita doain aja mudah-mudahan masuk Islam ya. Kenapa? Seringkali saya perhatikan banyak dalil-dalil agama yang dikeluarin. Ya, dia pernah mengutip ayat Al-Quran. Dia baca Inna Rabbaka labil mirsad ya. Dia keluarkan hadis Nabi, dia keluarkan macam-macam. Ya karena ini memang orang pintar, ya diambil jadi bahan argumen gitu ya. Kita perlu orang yang semacam itu. Wa innama himmatuhum alwanut ta'ami ya. Dan sesungguhnya semangat mereka, keinginan mereka alwanut ta'am ya, hanya berbagai macam makanan aja ya. Nah, bahasa sekarang kulineran terus dia ya. Kulineran terus di sini terus muter. Bukannya dilarang, ya bukannya haram, tapi itu kalau israf semacam begitu bisa membahayakan. Ya, ya sekali-kali kita makan makanan yang seperti itu nggak apa-apa ya. Jadi keluarga dan sebagainya kita latih untuk iktisad ya, hidup sederhana gitu ya. Bukannya kita pelit sama keluarga, boleh sekali-kali kita ajak kemana-mana, makan, jalan gitu. Saya juga biasa ya, biar jarang-jarang saya jalan sama keluarga ini. Karena saya pernah diprotes sama anak saya. Abi nih, pergi mulu kemana? Iya gitu. Ya, nggak apa-apa, biar jarang-jarang. Ya nanti kita ke sana. Gitu. Ya kan, mohon maaf. Ya tiap malam saya keluar. Ya. Tiap malam pengajian 2, habis maghrib, habis isya. Terus ada acara pulang, rata-rata malam. Pagi-paginya hari libur ya seperti ini, Sabtu, Minggu gitu. Siang-siangnya saya masih kerja, belum pensiun. Saya minta pensiun masih belum boleh aja ini ya. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi ya kita memberikan ya
kesenangan buat keluarga sebatas yang tidak melanggar aturan agama, nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan selalu tujuan kita, semangat kita itu memuaskan nafsu, makan yang enak-enak, jangan. Pokoknya disesuaikan. Ya. Wa alwanusiyabi, dan apa namanya, semangatnya, tujuannya itu bukan saja berbagai macam makanan, tapi berbagai macam pakaian. Ya, pakaian apa aja ada, jamnya model kayak apa ada, tasnya tuh bukan tas ini. Kan ibu-ibu suka rame tuh di TV, Bu, ya. Nah, ini kayaknya tasnya kalau pakai model tasnya Syahrini cakep kali nih. Ya. Ntar keluar yang dipakai oleh Kahiyang, wah kecakep nih kayak Kahiyang. Kayaknya kemarin Pak AHY dengan istrinya itu Anissa Pohan, tasnya cakep. Jadi begitu pakaian, pikirannya, ya, dan yang lain-lain. Enggak dilarang, boleh, tapi disesuaikan. Kadang-kadang ibu-ibu majelis taklim aja bajunya banyak. Ya. Maulid di tempat ini seragam, tempat ini seragam. Bukannya kagak boleh, disesuaikan, ya, disesuaikan. Daripada nanti suaminya mati berdiri, kan repot, ya. Disesuaikan. Ya jarang-jarang nggak apa-apa. Wa yatashaddaquna fil kalami, dan apa namanya, dibuat lihai di dalam berbicara, ya. Dibuat lihai, kayak fasih kalau ngomong, bicara tentang itu dia paham betul. Ya. Ada yang di sono ada sayur pucung enak, di sebelah sono. Sebelah sana ada sayur pindang bandeng enak, ini. Di sono ada ini, nah, dan sebagainya. Kalau cerita apa aja lihai betul, ya. Wa qala Aliun karramallahu wajhahu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu kanat qimatuhu ma yakhruju minha. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang keinginannya, cita-citanya sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, maknanya makan aja tuh pikirannya. Bahasa Pangandarannya apa Ustadz Sarmid, gegares ya? Hah? Ya gegares aja ya. Nanya ke Ustadz Sarmid, dia paham dia. Ya. Jadi kalau begitu pikirannya seperti itu aja, ya kata Sayyidina Ali. Kanat qimatuhu ma yakhruju minha, maka nilai orang tersebut adalah senilai apa yang keluar dari perutnya. Apa tuh yang keluar kalau pagi-pagi? Iya, orang kalau pikirannya senang-senang aja, pikirannya makan aja, gegares aja, memenuhi syahwatnya saja, itu nilainya sama dengan itu tuh yang keluar dari perut. Kenapa? Nggak punya nilai, gitu ya. Jadi sekali lagi ini nggak haram. Makanya kita dengan ngaji kita jadi tahu, oh ini kurang bagus ya. Kan ada larangan jadi makruh, ada larangan jadi haram ya.
ada perintah jadi wajib, ada yang jadi sunnah ya, jadi mubah gitu ya. Jadi ada yang mubah, mubah itu ibahah, boleh. Kulu wasrobu, makan, minum itu perintahnya mubah, ya lil ibahah. Jangan kita makan terus, kalau makan terus ya repot gitu ya. Jadi disesuaikan. Ini mohon maaf, ini etika ya. Etika, akhlak di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Karena bagian kita ada juga yang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtahid alla tudkhila batnaka illa halalan, dan usahakan agar engkau tidak memasukkan sesuatu ke dalam perut engkau illa halalan, kecuali yang halal-halal ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini makanannya halal apa tidak, ini barangnya syubhat apa tidak. Kenapa? Karena kalau orang biasa makan yang haram, efek besar. Biasa makan yang syubhat, tidak menutup kemungkinan suatu masa akan berani makan yang haram. Oleh karena itu, kita harus lihat saat ini sering banyak tayangan makanan-makanan yang haram itu sekarang ditayangkan ya. Kan belum lama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka itu kan di wilayahnya di Solo membuat pesta makanan yang tidak halal, yang rame dikecam itu ya. Tapi karena dia anak presiden ya didukung sama kelompok-kelompok tertentu, ya jalan aja gitu ya. Hati-hati. Nah ya, makanan-makanan yang tidak halal sekarang dipertontonkan. kulineran yang tidak halal. Hati-hati. Kita sebagai umat Islam ada batasan, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Yang boleh itu banyak ya, apa saja yang boleh itu banyak. Kita mau olah dengan kreasi macam-macam, silakan, halal ya. Tapi kita seringkali dipertontonkan oleh orang-orang tertentu yang mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak halal. Kulinerannya itu ya, kuliner semacam itu. Kita boleh makan sesuatu yang tidak halal pada posisi darurat. Kaidahnya innad darurah tubihul mahdzurat. Dalam kondisi terdesak boleh. Contoh, ada orang naik pesawat, tiba-tiba kena satu dan lain hal, pesawatnya mendarat di tengah-tengah hutan karena kondisi tertentu. Stok makanan di pesawat habis. Di hutan dicari makanan-makanan halal sudah habis karena banyaknya orang. Akhirnya di situ ada makanan yang tidak halal. Ada ular. Boleh ular dimakan dalam posisi saat itu darurat. Nah, ular ditangkap, dimatiin, dibakar, dagingnya dimakan. Nah, halal saat itu. Tapi kalau lagi kondisi normal tidak boleh. Kan ada orang yang suka jalan dulu ke daerah kawasan industri itu, beli darah ular, empedu ular diminum, ya nggak boleh ya, gitu ya.
Masih ada enggak yang dagang gitu? Masih ya, haram. Dalam kondisi normal haram. Kayak tentara kadang-kadang sengaja dilepas di hutan, tidak diberikan makanan ya untuk pelatihan. Ya kadang-kadang makannya begitu daripada dia mati, gitu ya. Tapi dalam kondisi normal kayak sekarang banyak makanan lain ya kagak boleh ya. Saya cerita sedikit. Hari malam minggu kemarin saya berangkat kebetulan ke Jawa Timur dari hari Jumat. Makanya kemarin Sabtu yang lalu anak saya yang kemari gitu ya. Saya kebetulan waktu itu ada bermalam di Blitar. Ya. Malam minggu itu di Blitar ada pesta rakyat. Ya. Nah, jadi ada pesta rakyat, makanan-makanan tradisional tapi halal. Saya termasuk yang dapat kupon. Dapat kupon untuk menikmati makanan-makanan halal. Saya lihat ini biasa kita temuin, ini biasa kita temuin. Saya jalan terus di stan-stan, ketemulah saya tiwul. Saya pengen tahu rasanya tiwul. Singkong ternyata ya. Singkong diolah kayak nasi gitu ya. Oh, begini rasanya tiwul. Saya pengen tahu lagi, ada yang namanya gatot. Tahu gatot? Apa gatot? Dari singkong jadi keluar jamur hitam-hitam itu ya. Saya makan juga itu, saya cobain. Oh rasanya kayak gini gitu ya. Jadi saya tidak cari makanan yang model kayak soto, model kayak macam-macam. Tapi saya cari makanan yang aneh. Kenapa? Karena kan saya belum pernah. Udah setua ini belum pernah. Tiwul pernah. Tapi kalau gatot saya nggak pernah. Ada yang namanya gatot. Jadi itu aja. Ya, saya cerita sedikit ya. Jadi daerah situ ya ada tradisi setiap malam minggu terakhir ada pesta rakyat makan makanan jadul. Ya. Ya, begitu saudara. Ya, jadi itu satu kampung ya ada barangkali di atas 100 meja kali itu ya, yang dagang ini gitu. Termasuk ada kue putu yang bunyi gitu ya. Itu yang diserbu orang-orang itu ya. Kalau gatot sama tiwul kagak diserbu. Mungkin orang sana udah biasa kali ya. Kalau bagi saya kan itu sesuatu yang baru. Fa inna man akalal halala arba'ina yauman istanara qalbuhu wajarat minhu yanabi'ul hikmati ala lisanihi wa akramahullahu bizzuhdi fid dunya wasofat sariratuhu wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih. Karena orang yang memakan mengkonsumsi yang halal-halal ya 40 hari aja ya, selama 40 hari istanara qalbuhu,
itu hatinya itu menjadi bercahaya, ya, muncul nur. Ya. Kalau orang yang biasa mengkonsumsi yang halal, ya, padahal kalau kita makan singkong itu divariasiin aja enak, direbus enak, digoreng enak, dibikinin getuk enak, dibikinin kue putri Solo enak, ya. Dibikinin apa lagi tuh? Misro, comro enak. Dijadiin kerupuk singkong enak. Dijadiin keripik enak. Itu dari singkong aja, kreatif, ya. Itu kan halal. Nah, tapi belinya juga dengan cara yang halal. Jangan mendapatkan singkong jalan ke pasar Klender, main ambil aja. Nah, itu jadi haram. Barangnya halal tapi caranya haram, gitu ya. Ini mohon maaf, gitu ya. Wajarat minhu yanabiul hikmati ala lisanihi, dan mengalir darinya itu sumber-sumber hikmah ala lisanihi, melalui ucapan-ucapannya. Omongannya akan enak, ya, mengandung nasihat, mengandung hikmah dan sebagainya. Itu salah satu hikmah daripada mengkonsumsi yang halal. Wa akramahullahu bizzuhdi fid dunya, dan Allah akan membuat orang itu mulia dengan bersikap zuhud terhadap dunia. Nah, Allah bikin mulia itu kan. Zuhud yang paling dasar itu kan tarkul haram, menghindarkan yang haram. Jadi itu yang paling dasar sekali itu, ya. Tanawulul halal, yang dia cari adalah yang halal. Kemudian yang haram, itu kan paling level yang paling awal. Nanti ningkat lagi, ya, ningkat lagi. Jadi Allah bikin mulia tuh diri orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka caranya tadi sudah disampaikan, jangan pikiran kita itu jangan terlalu memikirkan makanan-makanan yang ini. Pokoknya rezeki yang ada disyukuri aja. Yang ada di rumah kita kebetulan lauknya ini udah syukuri aja. Nggak usah cari yang tidak ada. Makan dengan lauk yang ada. Kalau kita makan dengan lauk yang ada, maka perut kita jadi kenyang. Kalau kita makan mencari lauk yang kagak ada, maka di rumah istrinya masak sayur asem, ada tambahan sedikit ikan kembung, ada tambahan sedikit sambal limau, ya, ada tambahan sedikit misalnya kentang pakai ati. Udah disyukuri aja, ketimbang kita menghayal, saya nggak mau makan ini, saya mau makannya ayam bok berek lah, ayamnya kagak ada. Makannya ada yang syukuri, menghargai masakan orang rumah istri, gitu ya. Pokoknya enak kagak enak, bilang enak aja. Rasulullah begitu tuh. Ya, kalau disajikan makanan oleh istrinya, selalu dia bilang enak. Ya.
Ya, sama Ustadz Sarmin juga begitu. Enak ya, emang ini yang bapak seneng. Ternyata dicobain sama istrinya, asinnya luar biasa. Nggak marah ya, nggak marah gitu. Jadi ini kita etika semuanya ini ya. Jadi kalau ini semuanya kita terapkan, kehidupan ini terasa nikmat ya. Karena kita tidak mencari sesuatu yang tidak ada. Syukuri aja dengan yang ada. Wasopat sariratuhu, dan hatinya itu menjadi bersih. Jadi kalau orang yang makan barang yang halal, ya hal-hal yang halal, nanti ucapan-ucapannya itu mengandung hikmah, hatinya bersinar, hatinya bersih, nggak ada pikiran-pikiran kotor. Jadi saudara sekalian, kita ini harus mencoba. Kita enggak boleh melihat pada satu pintu saja. Allah sedang mempersiapkan pintu-pintu yang lain. Kita ini kadangkala bangga dengan anak-anak kita. Ya memang itu suatu kebahagiaan. Kita bangga dengan anak kita yang jadi ini, tugasnya di sana. Kita bangga dengan anak kita yang sukses di sini. Kita bangga dengan anak kita yang sukses di sini. Tapi kita jarang nyebut-nyebut anak kita yang kagak sukses. Yang tinggalnya masih numpang sama kita. Itu udah kagak jadi pembicaraan itu. Kadang-kadang perasaan yang kagak enak muncul. Tapi rupa-rupanya ada rahasia Allah, saudara. Ketika kita usia lanjut sakit, minta tolong sama anak kita yang di sini, nggak bisa dia sibuk. Yang di sini nggak bisa sibuk. Yang di sebelah sini juga sama. Yang ada yang di sebelah rumah kita itu, yang kerjaannya serabutan, yang kagak ditoleh, kata anaknya yang itu, udah bu, saya aja yang nganterin ke rumah sakit Persahabatan. Iya kan? Rupa-rupanya Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang tidak didapati oleh yang lain, tapi didapati dari anak ini. Begitu. Ya, kan manusia itu ada nasibnya masing-masing. Ya. Sama, kita juga nggak boleh melihat satu pintu saja. Iri dengan orang lain, misalnya, ya, kenapa dia begitu kita enggak? Ternyata ada di pintu yang lain, Allah kasih tuh. Walaupun kehidupan kita sederhana, alhamdulillah Allah kasih kesehatan, panjang umur ya. Ini kan banyak orang-orang tua ini tuh ya. Ada Ustadz Mukti, ada Abang Asmat, itu tua-tua itu. Benar. Saya kecil dia udah begitu itu. Lah kalau saya ngaji juz ammaknya sama Ustadz Mukti, ya, jadi saya kecil saya ngaji juz amma sama Ustadz Mukti, tua. Abang Asmat itu kalau kemana-mana dulu dia yang ngawal saya. Sampai sekarang dia masih ngawal saya. Kalau saya pergi haji dia ngawal masih sampai ke asrama haji Pondok Gede. Ya. Jadi alhamdulillah ya. Nah itu rupanya. Nah ini juga nih bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah sehat, ya. Tapi kalau orang yang barangkali yang itu sekarang makan udah kagak boleh makan ini, ya. Yang ini udah kagak boleh, yang ini udah kagak boleh karena ada penyakit. Tapi kita dikasih oleh Allah, alhamdulillah,
masih bisa makan ini, bisa makan ini, bisa makan ini. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, makanya begitu. Syukuri aja apa yang ada ya. Jangan menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain. Kalau udah waktunya juga nanti bakal sampai gitu ya. Ini mohon maaf ngelantur tapi mudah-mudahan manfaat ini ya. Wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih. Dan hubungannya kepada Allah itu bagus ya, muamalahnya ya. Jadi dia berhubungan kepada Allah itu dengan bagus ya. Ada panggilan ibadah segera, ada panggilan kebaikan bergegas, ada ajakan-ajakan positif iya. Itu wahasunat muamalatuhu ya. Itu muamalahnya itu bahasa kitanya hubungan kayak, kalau muamalah kan artinya bisnis ya, kayak dagang kayak apa ya. Jadi hubungan kita sama Allah bagus. Karena ada orang yang hubungannya kepada Allah nggak bagus. Ada panggilan adzan, ya dia pura-pura aja. Ya, ada panggilan puasa Ramadan, ya dia pura-pura saja. Itu kan semuanya kewajiban kepada mukallaf. Tapi kalau orang yang mengkonsumsi yang halal-halal, itu baginya terasa mudah. Tapi kalau orang yang melakukan sebaliknya kan berat tentunya gitu ya. Wa man akalal harama wasubuhati kana ala diddi min dalika kullihi. Dan barang siapa ya memakan, mengkonsumsi hal-hal yang haram, barang-barang yang halal, yang haram, dan barang-barang yang syubhat ya, kana ala diddi min dalika kullihi. Kondisi orang tersebut adalah sebaliknya dari orang yang makan sesuatu yang halal. Jadi kontradiksi ya. Kalau yang tadi hatinya bersih, bersinar, kalau orang mengkonsumsi yang haram, sumber yang haram, nanti hatinya itu ada noda hitam, ada nuktah. Ada satu titik noda hitam. Kalau dia tidak berhenti terus, titik-titik itu akan menyatu, nanti jadi lebar. Tapi kalau dia berhenti, dia taubat, maka hatinya itu menjadi bersih kembali. Ya, tapi kalau seandainya dia tidak berhenti dari satu titik hitam, terus akan hitam terus, malah jadi melebar. Ya, itu lawanannya. Kalau yang makan konsumsi yang halal-halal, dia muamalahnya kepada Allah bagus. Ya, subuh alhamdulillah udah di nurul amal. Tapi kalau yang lain konsumsi yang tidak halal, mungkin dia masih narik selimut. Ya, masih ada waktu sholat subuh nih, tarik selimut lagi. Muncul matahari, ntar ada kodok siang, terus saudara. Ya, siang kodok dan seterusnya. Kalau dia kodok, kalau enggak
Nah, ini ya. Maka hubungannya kepada Allah nggak bagus. Ya, gitu. Saya suka lihat itu ya, berita-berita orang yang sedang naik daun, kadang-kadang sampai rumahnya jam 3 dini hari, kata dia langsung tidur, nanti bangun-bangun ya jam 12, kadang bangun-bangun jam 3 sore. Bagaimana ibadahnya? Ya, bagaimana ibadahnya? Ya, dia jadikan siang kayak malam, malam kayak siang. Kalau dia bekerja malam, siang dia ganti tidur nggak apa-apa, tapi ibadahnya nggak boleh dilalaikan. Ada waktu-waktu tertentu yang dia harus muamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada Ramadan, ya dia harus muamalah kepada Allah dengan ibadah puasa. Kadang-kadang yang begitu nggak dikerjain, nggak ada ilat, kecuali ada ilat sakit ya dan sebagainya dan sebagainya. Ini nggak ada ilat, sehat, tapi malas saja. Nah, itu kan bahaya. Giliran sholat Idul Fitri paling depan, dia kagak pernah ke masjid, tempat khotib didudukin ya. Ya itu. Padahal kan kalau khotib sunnah datangnya belakangan, nah, ya. Makanya sama pengurus masjid itu ditaruh apa namanya tempat dia istirahat khotib di sini, gitu ya. Kan begitu ya. Nanti yang bagus ada sejadah, ada hambal, khotib sholat tahiyatul masjidnya di situ. Kalau Jumat, qobliyah Jumatnya di situ. Nanti ketika sudah adzan, sholat qobliyahnya di situ. Nanti ketika Bilal innallaha wa malaikatahu, khotib langsung masuk. Kalau memang disiapkan, kalau nggak ada nggak apa-apa di sini, jangan jadi pikiran gitu ya. Gitu. Tapi ada masjid-masjid tua itu yang masih begitu ya. Tapi sekarang orang memanfaatkan lahan yang ada, jadi khotib datang langsung tahiyatnya di tahiyatul masjidnya, qobliyahnya di sini, nggak apa-apa gitu ya. Boleh. Wa iyyaka wal ittisa'a bil akli wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan nasihat-nasihat yang singkat ini bermanfaat buat kita semua ya. Ini sekali lagi, makan enak itu tidak dilarang, ya tidak haram. Cuma kita harus memahami betul kondisi ya. Makan tiap hari yang enak juga tidak dilarang, tapi harus kita sesuaikan. Tetapi kita jangan sampai sama sekali tidak makan yang enak. Nah, waktu-waktu tertentu dengan keluarga, dengan ya kita silakan. Kalau rezekinya ada. Kalau rezekinya kagak ada, kayak teman saya, bapak ibu, dia masak dari rumah, dia cerita ya, masak pakai oncom, ditaruhin lunca ya, kemudian dia goreng tahu pakai terigu ya, kemudian dia taruh makanan-makanan lagi, dia gelar tuh di BKT yang agak luasan. Ya, dia gelar bawa tikar, makan sama keluarganya, nikmat betul ya. Dia share, ternyata dia center itu makanannya ada tambahannya jengkol diiris-iris pakai cabai gitu ya.
Kata dia, alhamdulillah makan di pinggir BKT sampai keluar keringat gitu. Boleh enggak? Boleh. Saya pikir bagus juga ini ditiru, saya bilang gitu ya, nyenangin keluarga ya. Gitu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ilal tariqi mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maaf ya.